untuk menjadikan syaitan itu disembah kembali di Jazirah Arab. Tetapi syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk tahrish. Tahrish itu membuat permusuhan di antara orang yang beriman. Semoga setiap ikatan keimanan kita tidak menjadikan kita terkena panah tahrish dari iblis dan syaitan. Dan semoga Allah senantiasa merahmati perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita berjumpa di dunia dan semoga kelak kita akan bertetangga di surga. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kita pada kesempatan hari ini tidak membahas tentang masalah tauhid la ilaha illallah. Karena itu sudah kelar dan itu sudah final. Bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan kalimat yang menjadi proklamasi kemerdekaan kita kepada Allah. Kebencian orang kepada HTI maka tidak boleh menjadi alasan apapun pembenar dan tidak boleh menjadi dalih untuk membakar kalimat yang sakral dan kalimat yang suci. Maka siapapun yang dia telah berani untuk membakar kalimat itu, maka dia tentunya berhadapan dengan Allah dan Rasulnya dan orang yang masih memiliki ghirah di dalam hatinya. Semoga Allah jaga hati kita dan Allah jauhkan kita dari makar orang-orang kafir yang membuat terpecah belah bangsa ini. Dan semoga setiap dari kita kembali menghormati setiap kalimat-kalimat yang syar'i yang telah ditetapkan pada kitabullah dan sunnah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sesuatu yang sifatnya sudah kita berikan judul, untukmu yang terdolimi. Ini merupakan satu materi yang sifatnya dan temanya masih terlalu umum. Karena mungkin banyak yang merasa saya terdolimi. Ada mungkin ikhwan yang sudah 3 kali ditolak, dia merasa terdolimi. Ada orang yang kemudian dia ternyata ditinggalkan bisnisnya, rekan bisnisnya, dia terdolimi. Makanya kita ingin membahas masalah ini supaya kita paham, supaya kita mengerti, karena kedoliman itu merupakan sesuatu yang pasti kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang itu, mari kita memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Allah berfirman kepada kita pada surat Al-A'raf ayat yang ke-168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami akan selalu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan supaya kalian kembali kepada Allah. Pada ayat ini Allah jelas memberikan keterangan kepada kita setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu terbagi menjadi 2. Al-hasanat, kebaikan, dan ujian yang kedua itu as-sayyiat, yaitu adalah keburukan. Dan itu pasti akan kita dapatkan. Yang membedakan cuma satu, kapan waktunya kita akan mendapatkan ujian kebaikan dan kapan waktunya kita akan mendapatkan ujian keburukan. Maka kalau kita membuka tafsirnya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan salah satu di antara ujian keburukan itu bukan hanya kefakiran. Di antara ujian keburukan yang Allah timpakan kepada orang yang beriman, maka dia akan mendapati sesuatu yang mendolimi dirinya, mengambil haknya, serta mengambil apa yang dimiliki oleh dirinya. Maka itu pun akan menjadi bagian dari sifat kehidupan yang pasti kita rasakan. Karena itu merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Makanya ketika kita sudah bicara tentang sayyiat, sayyiat itu bukan hanya penyakit, sayyiat itu bukan hanya kekurangan, sayyiat itu bukan hanya kefakiran, tapi termasuk sayyiat itu kita akan melewati orang-orang yang mendolimi kehidupan kita, dan itu merupakan bagian dari ujian kehidupan kita. Dan kita harus paham itu termasuk fitrah. Kenapa kita bisa mengatakan itu termasuk fitrah? Karena ada 4 sifat kehidupan yang sebenarnya tidak disukai oleh jiwa kita. Yang pertama, kehidupan itu pasti menjadikan kita menemukan kesedihan. Makanya kita temukan dalam kehidupan ini banyak skenario yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Makanya di situ kemudian kita merasakan kesedihan. Makanya kalau antum perhatikan air, itu bukan hanya Allah titipkan pada lautan dan bukan hanya Allah titipkan kepada sungai, tapi Allah titipkan air itu di belakang mata kita. Karena di situ kita paham, pasti di antara kita butuh mengekspresikan kesedihan dengan meneteskan air mata. Selain kesedihan, kita pasti ada berpisah, di mana dalam kehidupan cuma 2. Kalau tidak meninggalkan, kita akan ditinggalkan. Kemudian
Kemudian yang ketiga, kita pasti mendapatkan sakit. Dan yang keempat, kita pasti akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Dan 4 sifat itu pasti datang dalam kehidupan kita. Makanya betul apa yang tadi difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami pasti akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan salah satunya keburukan itu adalah kesedihan ketika kita mungkin tidak melakukan sesuatu tetapi kemudian kita mendapati kezaliman menimpa dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang pasti kita rasakan dan pasti kita jumpai. Yang membedakan cuma satu, kapan waktunya masing-masing dari kita sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kalau boleh kita mengatakan, berarti kehidupan ini kita pasti dalam kehidupan kita, orang yang hadir dalam teras kehidupan kita itu dua. Jadi orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu sebenarnya kalau kita sederhanakan itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang datang dalam kehidupan kita selayaknya dia membawa bunga, membuat kita tersenyum bahagia. Artinya dia memenuhi kewajibannya dan memberikan hak kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia. Tapi orang yang datang dalam teras kehidupan kita tidak selamanya mereka membawa bunga. Ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita, kita kenal dan kita mungkin mengenalnya ataupun tidak kita kenal. Tapi dia datang dalam teras kehidupan kita membawa duri yang membuat kita terluka. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Ternyata ada orang yang siap datang dalam teras kehidupan kita akan membawa duri. Dan itu kita harus siapkan. Bagaimana persiapan kita, hati kita dan jiwa kita dengan panduan kitabullah dan sunnah, supaya ketika tiba-tiba kedzaliman itu menimpa kepada kita, kita bisa merubah kedzaliman itu menjadi anugerah dalam kehidupan. Karena apa? Karena semua perkara kalau sudah dikembalikan kepada Quran dan hadis, maka semuanya itu menjadi anugerah bagi orang yang paham bagaimana merubah setiap keburukan menjadi kebaikan. Saya yakin betul kedzaliman itu bisa jadi kebaikan kalau masing-masing dari kita mengembalikan ini kepada kitabullah dan sunnah. Analoginya sederhana. Kalau antum mendapati sampah organik dan non-organik itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan maaf kata, sesuatu yang paling menjijikkan, kotoran manusia saja masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk ataupun menjadi makanan bagi lele. Tidak usah dibayangkan. Itu kotoran manusia. Kalaulah kemudian kotoran saja ternyata kemudian masih bisa kita rubah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, padahal hakikatnya dia menjijikkan, maka kedzaliman pun sebenarnya sama. Kedzaliman itu sebenarnya masih bisa kita merubahnya menjadi anugerah, karena banyak orang yang mereka mendapatkan kedzaliman tapi justru meningkatkan derajat dia di hadapan Allah. Dan itulah yang ingin kita dapatkan dan ingin kita peroleh untuk kita. Kita tidak ingin untuk didolimi dan kita tidak boleh berharap didolimi. Tapi setidaknya kalau tiba-tiba ada orang yang nanti datang dalam teras kehidupan saya dan antum, kok dia membawa duri untuk melukai hati kita, buka referensi pada kitabullah, buka referensi pada sunnah, supaya kita bisa merubah setiap kedzaliman itu menjadi kebaikan dan anugerah dalam kehidupan kita. Dan itulah maksud dari tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Makanya itulah yang menjadikan kita harus memahami sesungguhnya kedzaliman itu termasuk bagian dari angin yang pasti akan menyapa tembok kehidupan kita. Dan kita ingin setiap kedzaliman yang kita dapatkan berubah menjadi kebaikan dengan panduan dan referensi yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kita akan bagi pembahasan tentang masalah ini kisi-kisi saja, poin-poinnya saja supaya mudah bagi kita memahami. Dan kita akan menjelaskan 5 kisi ataupun 5 poin yang berkaitan tentang masalah kedzaliman yang ada dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, ketika kita merasa bahwasanya kita menjadi orang yang terzalimi, maka yang pertama poin yang paling penting adalah kita harus paham, sebelum antum yang terzalimi, sebelum bapak antum yang terzalimi, maka antum harus paham Allah saja pun tidak selamat dari kedzaliman makhluk. Itu Allah. Karena Allah itu sempurna, dan Allah sempurna di dalam sifat rahmannya, Allah sempurna di dalam sifat rahimnya. Tetapi itu pun Allah tidak pernah selamat dari kedzaliman makhluk. Berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan,
Allah berikan dan Allah tiupkan ruh kepada jasadnya, tetapi manusia yang Allah berikan ruh dan Allah berikan kehidupan, kenikmatan untuk bernafas, kenikmatan untuk meneguk minuman, dan semua kenikmatan yang dia peroleh, ternyata dia mendolimi Allah dengan melakukan kesyirikan. Makanya kemudian sebelum kita marah terhadap kedoliman yang kita dapatkan, pahami ya, sebelum antum yang terdolimi, maka sesungguhnya Allah yang bersemayam di atas arsy itu sudah terdolimi oleh makhluknya. Walaupun kita tahu kedoliman yang Allah rasakan dari makhluknya tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, karena itu tidak ada efeknya bagi Allah. Jadi jangan ngira kalau kita mendolimi Allah kemudian Allah menjadi sedih. Tidak. Mengurangi kerajaan Allah tidak pula. Makanya dalam hadis qudsi dijelaskan, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi wahidin minkum mana qasam dalika min mulki syai'an. Kalaupun manusia, jin dan manusia dari ujung timur sampai ujung barat sepakat semuanya untuk bermaksiat kepada diriku, maka tidak mengurangi sedikit pun kerajaan yang aku miliki. Karena kezaliman kita kepada Allah tidak mengurangi sedikit pun kerajaan yang Allah miliki dan tidak mencacati sifat sempurna yang Allah miliki. Tapi Allah itu tidak lepas dari objek kezaliman yang dilakukan oleh makhluk. Makanya sampai Nabi itu bersabda, laisa syai'un asbar ala ada minallah wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yat'una lahu waladun. Makanya sampai Rasulullah memberikan testimoni, kesaksian tentang Allah. Tidak ada zat yang paling sabar di atas alam semesta kecuali Allah. Karena Allah itu yang memberikan kepada manusia kehidupan, memberikan kepada manusia itu kesehatan, dan memberikan kepada manusia rezeki. Wa innahum la yat'una lahu waladun. Tapi manusia yang diberikan kehidupan, rezeki, membalas semua kebaikan yang Allah berikan dengan mengatakan Allah itu punya anak. Dan itu kezaliman besar. Tentunya kita paham ya, mengatakan Allah punya anak itu perkataan yang tidak ringan. Walaupun mungkin ringan bagi mulut manusia ketika tidak paham hakikat Allah, tapi itu tidak. Makanya perkataan ketika Allah punya anak itu kalau dibebankan kepada langit, langit itu bisa menjadi pecah berkeping-keping. Karena saking beratnya perkataan itu. Tapi lihat, ternyata Allah pun tidak lepas dan tidak selamat dari kezaliman ketika makhluknya banyak yang masih mendolimi Allah, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, berbuat dosa di waktu siang, berbuat dosa di waktu malam. Itu bagian kezaliman kita kepada Allah. Dan itu pun merupakan bagian dari sifat yang harus kita pahami. Kalau Allah yang sempurna sering dituduh punya anak. Allah yang sempurna dituduh tidak adil dalam rezeki. Allah yang sempurna dituduh tidak rahmat bagi hambanya. Kalau Allah saja tidak selamat dari kezaliman, apalagi kita. Supaya kita memaklumi kalau tiba-tiba kita mendapatkan kezaliman dari seseorang yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Jadi antum jangan ngomong gini, kenapa ya saya kok didolimi? Itu perkataan yang sebenarnya tidak perlu terucap. Kenapa? Karena sebelum saya dan antum terdolimi itu sudah Allah yang terdolimi. Maka juga kemudian kita mendapati selain Allah, maka kita mendapati siapa? Para nabi dan para rasul pun terdolimi. Siapa orang yang paling keras mendapatkan kezaliman dalam kehidupan manusia? Para nabi dan para rasul. Makanya Allah berfirman pada surat Al-An'am 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Maka sesungguhnya sebelum kalian telah didustakan setiap para nabi dan telah didustakan setiap para rasul. Kemudian mereka sabar atas apa yang mereka dapatkan sampai datangnya pertolongan kami untuk mereka. Dan itu menunjukkan kepada kita hatta rasul itu pun tidak selamat dari kezaliman manusia. Makanya kalau kita sudah mengimani bahwasanya Allah dan Rasulnya ternyata tidak selamat dari kezaliman makhluk, apalagi kita. Dan itu merupakan bagian yang bisa meringankan beban ketika tiba-tiba kita sempit dadanya karena merasa kok dia tega ya ngomongin semacam itu kepada saya, kok dia tega ya melakukan itu kepada saya, apa salahnya saya ketika telah berbuat baik kepada dia. Kan seringnya kita berkata-kata terus semacam itu tanpa kita sadari ada zat yang jauh bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sempurna dalam segala sifatnya, itu pun
tidak lepas dari kezaliman, dan ada para manusia yang sempurna di atas muka bumi dari nabi dan rasul, itu pun tidak selamat dari kezaliman. Supaya kita berdamai dengan sebuah sikap kezaliman yang kita dapatkan. Bukan kita membenarkan kezaliman itu, bukan. Jangan sampai kemudian kita nanti ya sudah, dolimilah diri saya karena Allah aja didolimi. Jangan minta didolimi, antum tidak akan kuat. Kedoliman itu berat. Jadi kemudian menjadikan kita akhirnya faham. Berarti ringan ketika kita tiba-tiba dihadapkan kepada orang yang mendolimi kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami ketika sudah bicara tentang kedoliman adalah, tolong ikhwan, antum bedakan kedoliman yang menimpa kepada manusia, kepada kita selaku manusia, dan kedoliman yang berlaku kepada syariat Allah. Itu sesuatu yang jelas berbeda. Kalau kedoliman yang menimpa kepada diri kita, kedoliman yang menimpa kepada hak kita yang terambil, yang tercabut dalam diri kita, maka ada perintah untuk kita bersabar dan berlapang dada. Nanti kita akan jelaskan. Tapi kalau kedoliman menimpa kepada agama Allah, maka tidak boleh diam. Maka tidak boleh diam. Karena apa? Karena sesungguhnya marah itu ada dua. Ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Marah yang tercela itu marahnya kita karena urusan-urusan duniawi dan urusan nafsu. Tapi marah yang terpuji itu adalah marahnya manusia, ketika marahnya itu disebabkan karena Allah, dan marahnya itu karena Rasulullah SAW. Maka yang kedua, tolong dibedakan antara kezaliman manusia yang menimpa kepada kita dan kezaliman orang itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kezaliman itu mengenai kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ada harga tawar. Kita harus membela kalimat Allah dan membela kalimat Rasul sesuai dengan kemampuan, dan pembelaan itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena itulah yang disebut dengan kata ghirah. Antum tahu ghirah? Ghirah itu cemburu kita karena Allah disebabkan kecintaan kita kepada Allah, dan marahnya kita ketika melihat zat yang kita cintai dilecehkan syariatnya. Itu namanya ghirah. Makanya antum mungkin pernah mendapati, dan mungkin hari-hari ini sering kita jumpai tulisan dari Buya Hamka. Kalau kamu tidak punya rasa cemburu dan ghirah kepada Allah, maka gantilah pakaianmu dari kain kafan. Karena memang ghirah itu bagian dari iman. Karena sesungguhnya kalau iman kita itu mewujudkan cinta, dan cinta kalau benar itu menjadikan kita, siapapun yang kita cintai kalau dilecehkan itu marah. Itu marwah, akhi. Antum kalau mendolimi saya masih bisa diem. Tapi kalau marwah keluarga saya antum mau taate, ketemu di mana kita? Itu namanya cinta, ya. Makanya kalau kemudian ada suami istri, lalu kemudian istrinya diganggu, lalu kemudian dicolek itu misalkan pipinya, maka sebagai seorang suami yang benar cintanya kepada istrinya, kalau mendapati istrinya dicolek pipinya, marah atau tidak marah? Marah. Antum bukannya malah senyum gitu, colek lagi nggak apa-apa. Mungkin istri kita akan melihat kita melotot dan berkata, "Lo rasa cintamu ini mana?" Walaupun dia mengatakan, "Lo saya kan sudah ngasih nafkah, lo saya ini diganggu, kok kamu diem?" Itu refleks istri kemudian akan marah semacam itu. Sama ikhwan, kalau kemudian kita sudah berkaitan tentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ketika antum benar mencintai Allah dan jujur antum telah cinta kepada Allah, antum akan bergetar jiwanya, akan bulu kuduk antum akan merinding ketika ada orang yang berani untuk merendahkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tidak ada yang boleh kita cintai dalam kehidupan kita kecuali yang pertama Allah dan Rasulnya. Nabi itu kalau sudah didolimi dalam masalah hidupnya sendiri secara pribadi, Nabi itu orang yang paling sabar. Tapi Nabi kalau mendapati ada yang mendolimi, itu syariatnya yang Nabi yang sudah didolimi, syariatnya Allah, antum akan dapati Nabi itu akan maju ke medan peperangan paling soft terdepan, matanya melotot. Bahkan ketika dia memberikan mobilisasi kepada pasukan, suaranya Nabi itu menggelegar untuk membangkitkan semangat para sahabat membela Allah dan membela Rasulnya. Itu Rasul. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah jalan pakai selendang hijau. Ada orang Badui senang dengan selendang itu, dicambil itu, set, tanpa dia permisi, karena senang dengan selendang itu. Tarikan yang begitu keras menjadikan lehernya Nabi itu merah
karena saking kerasnya ketika selendang itu atau jubah itu ditarik oleh kemudian Arab Badui. Tapi Nabi tersenyum. Tapi Nabi kalau sudah mendapati ada orang yang berani untuk merendahkan syariat Allah, hatta istrinya saja akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Hatta istrinya sekalipun. Makanya antum dapatikan Nabi ketika mendapati istrinya Aisyah, walaupun riwayat ini ada yang mengatakan dhaif tapi sebagian mengatakan hasan. Ketika Nabi mendapati Aisyah itu cemburu sampai membakar, sampai membanting hidangan yang diberikan oleh istri yang lainnya, Nabi cuma tersenyum. Padahal itu dibanting di depan teman-temannya Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Rasulullah cuma berkata, "Gharat ummukum, ibumu lagi cemburu." Kenapa? Karena saat itu berkaitan pribadinya Nabi. Tapi ketika Nabi mendapati Aisyah radhiyallahu anha kemudian menggantungkan gambar makhluk hidup dalam kemudian kain, disobek-sobek sama Nabi, dan kemudian Rasulullah itu berteriak kepada Aisyah, berkata keras kepada Aisyah, "Ya Aisyah tuh, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Hei Aisyah, kamu ngerti ya, orang yang paling keras adabnya itu adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Itu Rasul. Karena apa? Kemarahan Nabi bukan pada egosentris pribadi beliau, tapi kemarahan Nabi pada sesuatu yang sifatnya itu agung dan mulia, yaitu adalah ketika itu berkaitan tentang syariat Allah. Makanya antum pernah membaca dalam sirah ada seorang wanita oleh Bani Qainuqa Yahudi, kemudian dia diinjek ujung jilbabnya sampai lepas. Maka Nabi ngepung itu Bani Qainuqa bersama dengan para sahabat. Sampai kemudian Bani Qainuqa menyerah dan memberikan bendera putih, tanda mereka takluk kepada Nabi. Karena membela kehormatan satu wanita yang diinjek ujung jilbabnya sampai tersingkap auratnya. Itu Rasul. Makanya antum dapati orang-orang terbaik pada generasi emas Islam itu orang yang sangat tegas kalau sudah bicara tentang syariat. Orang yang paling tegas terhadap syariat itu adalah orang-orang yang beriman pada zaman terdahulu, karena ghirahnya mereka itu menggelegar di dalam hati mereka. Orangnya baik, orangnya senyum, orangnya toleransi. Tapi kalau sudah syariat Allah berubah menjadi macan yang tidak bisa untuk diremehkan, karena mereka tidak terima ketika zat yang paling mereka cintai dalam seumur hidup mereka dilecehkan. Makanya pada zaman Mu'tasim, kan antum mungkin sudah sering mendengar, pada zaman Mu'tasim ada seorang wanita yang ditarik jilbabnya di daerah Amuriyah. Kemudian wanita itu mengatakan, "Ya Mu'tasimah." Lalu kemudian Mu'tasim yang ada di Baghdad mengirimkan pasukan untuk membela kehormatan satu wanita. Ujung dari pasukan itu sudah masuk ke Amuriyah, ujung Asia. Kemudian ekor dari pasukan itu masih berada di Baghdad, saking panjangnya pasukan untuk dikirim untuk membela kehormatan satu wanita. Kenapa? Karena yang diremehkan itu syariatnya Allah. Antum kalau dolimin kemudian manusia, orang itu antum harus bedakan, ini dolimnya ini masalah saya atau masalah Allah. Dan kalau itu masalah Allah itu ya kita harus memberikan ketegasan kita sembari kita mengukur kemampuan kita. Jangan sampai ada menimbulkan mudarat yang besar. Tapi itu merupakan konsekuensi bagian dari rasa cinta kita kepada Allah terbentuk semacam itu. Karena itu namanya ghirah, akhi. Ya, makanya sebagaimana antum kalau tiba-tiba mendapati diri antum mengikrarkan diri bahwasanya antum cinta sama Allah, tapi antum biasa hatinya, jiwanya melihat aturan Allah dilecehkan, antum merasa biasa, ya berarti ada yang kurang terpasang benar dalam konsep cinta kita kepada Allah, sampai ketika kita mendapati Allah yang kita cintai dan kita sembah dalam setiap sujud dan rukuk dilecehkan, kemudian kita diam. Dan itu namanya tidak adanya ghirah. Padahal ghirah itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Makanya antum lihat sebelum Khilafah Utsmaniyah itu, Khilafah Utsmaniyah jatuhnya 1924 di Turki. Itu dalam masa-masa sakitnya itu. Kekhalifahan saat itu masa-masa sakitnya. Karena khilafah itu terakhir kali jatuhnya itu 1924. Saya pernah punya teman yang ketemu salah satu tentara Turki Utsmani yang masih hidup sampai hari ini. Umurnya sudah 90 tahun lebih. Tentara Utsmani ini dulu dia tentara Utsmaninya yaitu Abdul Hamid yang kedua. Dia cerita dia mengalami dua periode khilafah Utsmaniyah dan periode ketika khilafah itu dijatuhkan dan diganti dengan hukum
yaitu demokrasi oleh Mustafa Kemal Atatürk di daerah Turki. Itu dia menceritakan, dan kemudian kita dapati dalam catatan sejarah manuskripnya, Khilafah Utsmaniyah yang lagi sakit saja ketika mendapati Rasulullah dibuat karikaturnya, walaupun kondisi sedang lemah khilafah itu, maka dia kirimkan itu ke Perancis untuk kemudian memberikan ultimatum kepada pemerintah yang saat itu berani membuat karikatur untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu namanya ghirah. Itu namanya ghirah. Jadi kalau kezaliman itu sudah berlaku untuk Allah dan Rasulnya, maka kita harus memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan itulah yang disebut dengan ghirah. Dan ghirah tidak akan mampu dirasakan kecuali orang yang telah tertancap imannya dengan benar. Makanya kalau ada orang solih kok tidak tumbuh ghirahnya, maka dia tidak akan selamat dari adabnya Allah. Sama hukumnya diberikan kepada orang yang zalim dan orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Makanya mungkin antum pernah dengar riwayat yang sering saya bacakan kan, malaikat itu disuruh untuk mengadab satu kaum. Malaikat itu adab turun kepada wilayah itu dan kaum itu. Ternyata pada wilayah itu ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Riwayat ini ada pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakitnya oleh Imam Nawawi. Malaikat itu balik kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, di kampung yang engkau suruh kami untuk menyiksa kampung itu, ternyata ada mereka yang sedang khusyuk beribadah kepadamu." Lalu kemudian malaikat itu berkata, "Apakah saya tetap menyiksa kampung itu dan menimpakan azab kepada kampung itu, ya Allah?" Allah mengatakan, "Kamu timpakan azab kepada kampung itu dan mulailah azab itu kepada mereka yang sedang khusyuk beribadah kepadaku, tetapi wajahnya tidak pernah berubah merah, karena melihat kemungkaran dan kemaksiatan itu terjadi di sekitarnya, dan dia tidak marah ketika aturan Allah dilecehkan." Nah itu namanya masalah ghirah. Masalah yang hari ini hilang dalam kehidupan kita itu ghirah. Ghirahnya kita itu masih kalah jauh dengan kakek nenek moyang kita ketika dulu melawan Belanda itu. Mereka bisa ngusir Belanda itu karena ghirah. Karena mereka tidak terima ketika bumi Pertiwi diinjak-injak kehormatannya, dicuri sumber daya alamnya, dan disebarkan itu ajaran-ajaran agama Kristen dan membuat mereka meledak kemarahan mereka. Makanya Bung Tomo sampai bisa mengatakan Allahu Akbar. Makanya sampai Buya Hamka itu kagum dengan semangat ghirahnya para pejuang, sampai dia tuliskan kata-kata yang sering kita dapatkan dalam quote hari-hari. Itu ghirah. Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda bukan karena kuburan neneknya dijadikan jalan, itu pengaburan sejarah. Pangeran Diponegoro itu berperang melawan Belanda itu disebabkan karena dia membela kalimat Allah ketika dia melihat bangsanya itu dijajah, kemudian bangsanya itu didolimi, kemudian dilecehkan syariatnya Allah, maka disitulah Pangeran Diponegoro itu bergerak. Karena apa? Ghirah itu menjaga kehidupan agama supaya kehidupan agama tidak boleh untuk dilemehkan dan kehidupan agama tidak boleh dilecehkan. Makanya betul kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin itu agama itu butuh dua, butuh ilmu dan butuh kekuatan. Tidak boleh hanya berpangku pada satu hal. Ada yang ilmu tok, tidak punya kekuatan. Bagaimana ilmu itu akan dilindungi kalau kita tidak punya kekuatan? Tapi kalau orang punya ilmu, tidak punya kekuatan, maka mereka bagaikan macan ompong. Mengaum berkali-kali tidak akan pernah menimbulkan rasa takut. Kenapa? Karena tidak punya kuku dan tidak punya gigi taring. Tapi kalau punya kekuatan, tidak punya ilmu, hati-hati, itu akan merusak. Karena kekuatan tanpa ilmu pasti merusak. Makanya harus disatu dan dipadu-padankan. Ilmu dan kekuatan itu saling melindungi. Untuk melindungi kebenaran, kita perlu orang yang berjalan dengan melindungi kekuatan itu. Makanya indah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, sesungguhnya di dalam Majmu' Fatawa, kehidupan Islam itu tidak pernah lepas dari dua perkara, Kitabul Hadi wa Saifun Nasir. Kitabul Hadi itu apa? Kitab yang memberikan petunjuk untuk menerangi manusia. Yang kedua, Saifun Nasir. Saifun Nasir itu apa? Pedang yang memberikan kemenangan ketika memberikan perlindungan kepada agama Allah dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Makanya itulah yang kita harus bedakan. Jangan sampai kita salah. Mana itu kedzaliman yang menimpa kepada diri dan mana kedzaliman yang menimpa kepada agama, itu dibedakan. Tapi saya ingatkan,
Membela kehormatan agama ketika agama kita terzalimi itu pun harus diukur dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita punya semangat membela tetapi tidak mengukur kekuatan kita, yang mana notabene bisa mengundang dan mengakibatkan kemudaratan yang besar. Jadi kalau antum nanti saya pengen semangat membela, dihitung dulu kekuatan kita. Kalau memang belum, ya sabar memang. Tapi kita berada pada lemahnya keimanan. Tapi tidak boleh kita membela kehormatan Allah menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Makanya pernah terjadi pada kisahnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu ketika saat itu jalan beliau, kemudian mendapati pasukannya Genghis Khan. Sebagian dari mereka sudah masuk Islam, tapi mereka suka minum-minuman di pinggir jalan itu. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah marah, lo ini minum-minuman khamr ini menodai kehormatan seorang muslim, padahal mereka sudah masuk Islam. Mereka pengen marah, ditahan sama Ibnu Taimiyah sebentar dulu. Kalau kamu kemudian marah sama mereka, bisa jadi mereka akan mendatangkan kekuatan yang lebih besar, di mana kita tidak dan belum memiliki kekuatan sebesar mereka. Dan bisa jadi kemarahan mereka nanti bukan hanya kepada kalian, tapi juga kepada orang dan kepada perkampungan muslim pun akan mendapatkan limpahan kemarahan mereka. Makanya sikap Ibnu Taimiyah itu menjadi sebuah ilmu. Membela ketika kita punya ghirah itu harus diukur dengan kekuatan kita. Kalau memang kita belum punya sesuatu yang bisa mengimbangi kedzaliman, kekuatan yang mendolimi kehormatan Allah dan Rasulnya, maka kemudian kita harus bersabar. Sambil kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita mampu menegakkan apa yang telah menjadi haknya Allah dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Jadi dibedakan kedzaliman kepada pribadi dan kedzaliman kepada agama Allah dan Rasul. Sama pula, saya mungkin sekaligus juga nih saya menjelaskan di sini. Sama pula saya sampaikan bagaimana sikap saya kemarin menghadapi orang yang membuat lelucon dari agama atau kemudian membuat bercandaan agama. Ini kan sekarang lagi rame lagi itu. Jadi kalau kemudian masalah dia bersanda, tidak ada masalah kok bersanda itu. Karena bersanda dalam Islam boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi ada aturannya, ikhwan. Kita bukan bangsa yang kemudian, kita bukan kaum yang iri sama enggak. Ngapain dikatakan iri? Irinya itu apa? Selama kemudian bercandanya kita dalam perkara-perkara yang benar, maka sesungguhnya tidak ada masalah. Kalau memang ada orang yang memang masih senang ketawa terus dalam hidup, monggo lah kalau memang belum bisa dikasih tahu. Tapi ketika bercandanya sudah menyerempet kepada Allah dan Rasulnya dan menjadikan bercanda, walaupun niatnya bercanda, tidak ada yang melakukan bercanda di dalam masalah agama kecuali orang munafik. Dan itu harus ditegaskan batasannya, garisnya, supaya orang itu paham, ini loh garisnya, jangan kamu lewati marwah agama kami. Kalau kemudian ente mempercanda misalkan ngomongin orang dengan mengatakan fisiknya, yaitu misalkan sedotan es kelapa, kemudian ada yang mengatakan dasar, kemudian apa itu macam-macam kalau sudah masalah fisik itu. Padahal mengolok-olok masalah fisik itu dosa besar, ikhwan. Kalau kemudian masih gitu-gitu saja sih masih kita maklumi, walaupun kita tahu itu dosa besar loh sebenarnya, harus kita ingatkan. Tapi kalau sudah memperolok-olok dan mempercanda tentang syariat Allah itu, ya itu maaf, ini ketegasan supaya antum paham, supaya antum ngerti. Karena bercanda itu kalau kemudian dalam masalah ini, bercanda dalam Islam itu ada atau tidak ada? Ada, bercanda, ada pul mizah, ada adab di dalam kita bercanda. Para ulama juga bercanda, tapi bercandanya tidak pernah mereka menyerempet kepada masalah-masalah sensitif ketika itu sudah berkaitan tentang syariat Allah. Rasulullah pun bercanda, tapi Rasulullah ketika bercanda, Rasulullah itu bercandanya tidak menghinakan agama Allah dan tidak menghinakan syariat Allah. Nabi pernah ditanya seorang wanita, nanti orang kayak saya bisa masuk surga enggak ya Rasulullah? Enggak bisa. Karena orang tua itu tua, betul. Karena nanti kita masuk surga umur 30 sampai 33. Wanita itu berpaling sedih gitu. Kemudian Nabi mengatakan, tapi nanti kamu akan dimudahkan. Rasulullah kemudian sembari senyum. Bercanda kan? Boleh. Para ulama pun ada yang bercanda. Contoh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, apakah setan itu punya keturunan? Punya. Lalu dia bacakan dalilnya pada surat Al-Kahfi. Ditanya lagi sama orang yang nanya, siapa nama keturunan setan dan iblis itu? Dijawab sama Imam Asy-Syafi'i.
Saya tidak tahu ketika walimah saya nggak diundang sama mereka. Bercanda, tapi tidak keluar dari kebenaran kan? Tidak keluar dari kebenaran dan tidak perlu menyinggung-nyinggung masalah syariat Allah. Bahkan kemudian keluarga-keluarga dulu pun banyak yang bercanda kan? Ada ulama yang kemudian saya pernah baca, walaupun ini saya belum tahu kultur dari keluarganya itu. Ada satu pasangan suami istri pada zaman dulu itu mereka juga bercanda gitu. Seorang laki-laki biasa dapat seorang wanita yang cantik jelita. Wanitanya itu mengatakan bersyukur banget dapetin kamu. Kemudian istrinya bercanda, insya Allah kita dua-duanya masuk surga wahai suamiku. Loh kok bisa? Karena kamu mendapatkan diriku banyak bersyukur dan saya banyak bersabar mendapatkan. Bercanda atau tidak bercanda? Bercanda. Jujur ya mungkin. Jangan sampai antum dapetin istri antum bersabar ya. Saya tidak ngerti ini yang bersyukur siapa, yang bersabar siapa. Tapi itu bercanda yang sifatnya tidak nyinggung masalah syariat Allah. Silahkan masalah syariat Allah. Kemudian kita bercanda, misalkan bercanda plesetan nama binatang, dan itu tidak ada kaitannya dengan masalah syariat Allah, itu boleh. Contohnya binatang apa yang suka tolong menolong gitu. Ini siapa binatang apa ya? Ada yang bisa jawab. Binatang itu adalah serigala. Kenapa? Suka tolong melolong dia. Nah itu bercanda yang boleh. Walaupun antum sudah membatin, garing banget ya. Saya itu contoh kan saya bukan pemain stand up comedy. Itu contoh. Silakan kalau memang masih ada yang suka dengan gitu, belum dikasih tahu jangan banyak ketawa itu mematikan hati. Itu hadisnya belum bisa masuk, ya sudah dimaklumi. Tapi kalau bercanda, kamu harus ngerti itu loh aturan bercanda. Kan saya sudah ngomong, bercanda saja di dalam bandara saja tidak boleh. Coba aja kalau kita ngomong bom di bandara, walaupun kita bercanda, ditangkap atau tidak? Kalau tidak percaya, buktikan aja. Coba aja nanti di bandara, bom, ditangkap sudah. Pasti ditangkap loh. Di bandara aja ada aturan bercanda, kok dalam agama tidak mau untuk disepakati aturan bercanda. Ada yang ngomong di komentar itu, karena itu admin memberitahu dan saya juga membaca sendiri. Ini mutuskan rezeki orang. Loh, mutuskan rezeki orang itu siapa? Kalau kemudian sudah bertaubat, sudah menyesal, alhamdulillah. Saya juga pengen untuk kemudian ketemu kalau memang sudah menyesal. Ayo. Namanya orang juga pernah salah, ya sudah alhamdulillah. Caranya kita pengen mengingatkan saja. Justru karena kita sayang makanya kita mengingatkan. Kenapa saya sampai buat videonya? Karena bukan hanya sekali, dua kali. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Tapi kalau beliau memang sudah meminta maaf gitu, dan beliau betul-betul bertaubat, oh, Masya Allah, anak senang banget untuk ketemu. Ayo kita makan, ayo kita ketemuan. Tidak ada yang kita senangi kecuali orang yang kita ketemui itu adalah orang yang menyadari sesuatu yang kurang benar. Dan itu kita harus mengerti. Itu yang kedua, yaitu bedakan antara kezaliman diri kita dan kezaliman yang menimpa kepada agama kita. Yang ketiga yang harus kita pahami, maka pahami betul, sesungguhnya kezaliman itu bukan masalah kecil, tapi kezaliman itu masalah besar, ikhwan. Jadi sebelum antum nanti menjadi tokoh orang yang terzalimi, maka pastikan saya dan antum bukan termasuk orang yang menjadi pelaku kezaliman. Jadi jangan sampai kita termasuk menjadi pelaku kezaliman. Karena apa? Kezaliman itu bukan dosa kecil, kezaliman itu dosa besar. Yang hari ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya kezaliman itu dosa besar, dikiranya dosa kecil. Padahal kezaliman itu dosa besar. Banyak orang yang dia takut sama zina tapi tidak takut sama kezaliman. Itulah pinter-pinternya setan. Setan itu ketika mengaburkan kita dari satu dosa, ternyata setan itu hanya memindahkan kita dari dosa kepada dosa yang lain. Ya, sebagaimana antum menolak ganja, tapi antum pakai narkoba, sama aja. Saya tidak mau zina, terus tapi saya senang sama laki-laki, sama aja. Karena terkadang kita hanya tidak percaya, karena kita tidak paham bahwasanya kezaliman itu termasuk salah satu di antara perkara besar. Makanya antum paham, ikhwan, hak yaitu hak ya. Hak itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Ada hakullah, ada hakul adami.
Hakullah itu bisa ditebus dengan kita bertaubat, sholat taubat, kemudian antum banyak bersedekah, antum mengikuti setiap perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan, maka menghapuskan dosa antum kepada Allah. Contoh, antum dulu ketika 1 tahun yang lalu sempat jadi ateis, tidak sholat. Sekarang taubat. Taubat kepada Allah, sholat taubat, banyakin sedekah, maka antum insya Allah taubatnya diterima. Itu haknya Allah. Tapi hak itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Hakul adami itu apa? Haknya manusia. Lah haknya manusia itu ikhwan, itu tidak bisa ditebus hanya dengan taubat dan tidak bisa hanya ditebus dengan saya dan antum melaksanakan sholat taubat. Tapi kalau sudah berkaitan tentang hakul adami, antum harus minta keridhaan dari orang yang kita zalimi sampai dia meridhoi, baru kemudian urusan kita kelar di hadapan Allah. Kalau hakullah, antum sholat taubat, nangis, dan antum menyesal tidak melakukan itu. Antum berzina dan antum menyesal dan antum betul-betul menghindari supaya antum tidak berzina kembali. Antum tinggalkan komunitas yang membuat antum berzina, insya Allah kelar taubat antum, insya Allah taubatan nasuha ketika menimbulkan dari taubat itu kebaikan. Tapi maaf ikhwan, kalau kemudian antum melakukan dosa yang berkaitan tentang hakul adami, yaitu haknya manusia, maka sesungguhnya Allah tidak akan membuat kelar hidupnya kita dan dosa kita terhadap hakul adami sampai kita dapat keridhaan manusia itu. Jadi tidak ringan. Karena apa? Beratnya masalah itu dalam kehidupan kita. Dan banyak orang yang tidak paham tentang itu. Makanya Imam Syaukani aja, tahu kan Imam Syaukani, penyusun kitab tafsir dia, Fathul Qadir itu, sampai dia itu bilang, yang saya herankan ada orang itu mampu menghindari zina, minum khamr, mampu menghindari ikhtilat, mampu menghindari harta yang syubhat, tapi tidak mampu menjaga dirinya untuk tidak mendolimi manusia. Nah, itu saya heran, kata Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Karena kezaliman kepada manusia itu ditutupi oleh hakikatnya oleh setan. Setan ngasih rempah-rempah tanpa kita merasa bahwasanya kezaliman kita kepada manusia itu menyebabkan banyaknya kegagalan urusan pahala kita dan ibadah kita di hadapan Allah itu karena kezaliman kita kepada manusia. Nabi aja sampai takut ada kezaliman kepada manusia. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya Nabi itu takut mendolimi manusia? Padahal Nabi adalah orang yang selalu berusaha untuk tidak menyakiti orang. Loh, antum perhatikan. Tidak apa-apa. Kasihan handphonenya. Terdolimi dia. Maka kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian ketika sebelum wafatnya dia kumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, di Rasulullah mengatakan, kalau ada di antara kalian yang pernah saya pukul, yang pernah saya sakiti, tolong ambil haknya kalian kepada diri saya sebelum datangnya satu hari tidak bermanfaatnya harta dan tidak bermanfaatnya anak-anak kita nanti di hadapan Allah. Tuh Nabi. Saking khawatirnya Nabi kalau pernah mendolimi secara tidak sengaja tanpa beliau sadari. Itu Rasul ikhwan. Makanya sampai kita mendapatkan urusan harta. Kenapa hutang itu bisa menggagalkan perjalanan kita kepada surga walaupun hutang itu halal? Karena kalau antum hutang itu kamu mendolimi hartanya manusia. Walaupun ente mujahid sekalipun, walaupun ente kemudian seorang alim sekalipun, seorang syekh sekalipun, seorang ulama besar sekalipun, tapi kalau ente punya utang dan utang itu tidak ente bayar sampai ente mati, maka ente antara langit dan bumi sampai utang itu dibayarkan. Kenapa? Itu hakul adami. Hakul adami. Sampai mujahid aja tidak bisa masuk surga. Makanya Nabi sampai mengatakan, innan nafsa mu'allaqatan baina sama'i wal ardi hatta yuqda dainuhu. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ada orang yang nanti ruhnya tergantung antara langit dan bumi disebabkan karena utang yang dia miliki, sampai utang yang dia miliki dibayarkan, selama itu belum dibayarkan dia tergantung antara langit dan bumi, bukan bergentayangan. Artinya apa? Kesakitan. Jangan dipahami salah, oh malah enak ya terbang-terbang gitu. Itu dia dalam kesakitan.
Makanya perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu apa? Perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu yaitu utang. Itu halal, tapi menghalangi kita masuk surga kalau sampai kita bawa mati. Kenapa kok segitunya Ustaz? Karena itu hakul adami. Itu hakul adami, ikhwan. Makanya orang itu kalau kemudian dia bertobat dari utang, walaupun dia nyesel gitu, tidak akan diterima itu tangisan antum sampai antum bayarkan utang dulu. Jadi kalau ada ikhwan gitu nangis di pojok, saya tanya, antum kenapa? Saya itu dosa Ustaz. Apa? Utang. Makanya saya tobat nasuha. Sudah dibayar belum utangnya? Belum. Anda nggak usah nangis. Bayar dulu utang antum. Baru mau nangis nggak apa-apa. Karena itu hakul adami. Makanya sampai dalam urusan kita ghibah sekalipun, antum tahu kan ghibah? Ghibah itu tidak akan diterima dosa tobatnya orang ghibah itu sampai 2, akhi. Kalau kata Imam Nawawi, 1, sampai kemudian antum datang kepada orang yang antum ghibahin, lalu kemudian antum sebutkan dosa antum ketika menggibahi dia, kemudian dia memaafkan antum, itu yang pertama. Atau yang kedua, antum kemudian datangi tempat yang membuat antum ghibahin dia, lalu antum sebutkan kebaikannya. Itu ghibah. Padahal dosa, misalkan kita meninggalkan sholat, sudah antum tobat nasuha, menyesal, meneteskan air mata dan tidak mengulangi lagi, insya Allah kelar itu ketika antum sudah tobat dan nasuha. Tapi kalau urusannya sudah hakul adami, utang, ghibah, antum tidak akan selesai itu dan tidak akan kelar itu. Makanya nanti kemudian kalau tidak selesai dan tidak kelar di dunia, ketika antum enggan untuk kemudian meminta maaf, ya pastikan aja urusan itu berlanjut sampai di urusan akhirat. Makanya sampai Nabi mengatakan, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Yuk, kamu itu takut sama kedoliman, karena sesungguhnya kedoliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat nanti. Gelap dia, ikhwan. Dan itu betul-betul akan merugikan kita. Makanya sampai Hasan Al-Basri itu kemudian berkata, kedoliman itu ada 3. Kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa sampai mati. Apa itu? Syirik. Itu dolim kepada Allah. 2, kedoliman yang kemudian dimaafkan oleh Allah. Dolimnya diri kita kepada diri kita sendiri. Antum ninggalin sholat itu kan dolim diri kita sendiri. Antum zina itu dolim sama diri antum sendiri. Antum sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada yang ketiga, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah dan diawasi terus oleh Allah. Apa itu? Kedoliman manusia kepada manusia dan kedoliman manusia kepada makhluk. Nah, sampai kita dapati ikhwan, antum kan sudah dapatin kan, ada wanita dolimin kucing sampai kucingnya mati aja, itu diazab oleh Allah di dalam neraka. Padahal kucing itu didolimi. Utibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita diadab oleh Allah, kata Rasulullah, ketika dia mendolimi kucing. Kemudian kucing itu dimasukkan di dalam kamar, tidak dikasih makan kucing itu, dan tidak dibiarkan bebas berkeliaran untuk memungut sesuatu yang ada di atas muka bumi, sampai kucing itu kelaparan, kucing itu mati. Loh, perempuan itu dimasukkan oleh Allah ke neraka. Itu kucing mendolimi. Coba, sampai kehormatan kucing kalau ibarat kata. Tuh, kehormatan kucing itu dijaga sama Allah. Makanya sampai kita dapati, antum tahu gak hikmahnya? Kenapa kita kalau nyembelih korban itu ada adabnya? Karena Allah pingin supaya kita tidak nyakitin hewan. Itu hewan, akhi. Apalagi orang yang hidup. Lu kok hari ini kok seakan-akan dolim sama manusia tuh gak ngerasa dolim gitu loh. Lu masalah kita nyembelih korban aja. Apa itu adabnya kalau kita nyembelih korban? Coba dibuka kitabnya Syekh Utsaimin itu. Kalau nyembelih korban itu 1. Tidak boleh kita nyembelih kambing, nyembelih sapi di depan hewan yang nanti akan kita sembelih juga. Misalkan kandangnya di sini, antum nyembelihnya di sini, tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi kambing-kambing yang belum disembelih. Coba, harus ditutup kandangnya. Makanya nggak boleh mentang-mentang antum jadi tukang jagalnya, nyembelih di depan kandangnya, diasah itu. Tar lagi ya kalian. Nggak boleh, kawan. Loh, itu kambing. Sampai kemudian ketika kita nyembelih kambing diperintahkan bagaimana kita disuruh untuk menajamkan pisaunya. Sampai kemudian ada tekniknya, ada dabah, ada nakhr. Dabah sama nakhr beda. Pakai kemudian bagaimana caranya itu supaya tidak menyakiti. Kenapa kemudian kita tidak boleh makan hewan yang kemudian dibenturkan, dijepit? Karena Allah tidak mau kalau kita makan sesuatu daging dari kedoliman yang kita berikan kepada hewan. Itu hewan, akhi.
Lo hewan saja, lo sampai dijaganya oleh Allah sebesar itu hewan. Itu kucing, itu kambing, itu sapi. Lah apalagi manusia. Loh kok kita dolimin orang terus kemudian kita merasa nyaman gitu. Lalu kemudian kita tidak merasa itu dosa besar. Lalu kemudian kita merasa kelar nanti ketika kita sudah menutupnya di pagi hari istighfar. Loh, istighfar itu menghapuskan dosa antum hakullah, tidak menghapuskan dosa anak dan dosa antum dalam hakul adami. Saya sudah istighfar Ustaz, seharinya itu 2000 kali. Ya, itu insya Allah tidak bisa. Istighfar dan taubat itu menghapuskan dosa hakullah, tidak hakul adami. Hakul adami itu apa? 2, hartanya dan kehormatannya. Makanya itu yang menjadikan kita itu mengerti. Berarti dolim itu 3 dolim yang tidak dimaafkan oleh Allah, dolim yang dimaafkan oleh Allah, dan dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Dan dolim yang tidak dibiarkan oleh Allah itu kedoliman manusia kepada setiap makhluknya Allah, kepada manusia dan kepada hewan. Lu sampai kita masalah tanaman saja diberitahu kok caranya. Lu sampai tanaman kita berjihad saja, tidak boleh dipotong itu tanaman ketika kita berjihad, tidak boleh dibakar. Sampai hewan kalaupun tikus kita menemukan dan kemudian ular itu tidak boleh dibakar. Lu sampai sedemikian itu. Kenapa? Antum tidak dapati satu agama yang tumbuh di atas muka bumi yang paling menjaga setiap kehormatan setiap makhluk hidup kecuali itu Islam. Makanya luar biasa itu. Dan ini yang menjadikan kita kalau sebelum mendolimin orang itu mikir-mikir, siap nggak berhadapan dengan mereka nanti. Kalau antum nggak kelar itu di dunia, antum dolimin orang, nggak kelar di dunia, berarti nanti antum harus kemudian berurusan panjang di akhirat. Alah ya Allah akhi, mengurusin hidup kita sendiri aja susah kok. Di hadapan Allah ketika dihisab kok masih nambah-nambahi kita kemudian dolimin banyak orang. Itu masalahnya berat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Mikir-mikir sebelum dolimin orang. Nah, dolimin itu apa ya? Dengan perkataan, perbuatan, mungkin kemudian kita ngomongin, ambil hartanya. Maka hati-hati, karena itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan ingat, kalau kita kemudian mendolimi, hati-hati loh. Kalau orang sudah kita dolimi, diem dia. Nah, itu yang kita malah khawatir, ikhwan. Kenapa? Kalau orang yang kita dolimi sudah diam, berarti dia menyerahkan kepada Allah yang selama-lamanya tidak pernah menghalalkan dan meridhai kezaliman. Kalau balasan Allah itu selalu lebih berat daripada balasan yang diberikan manusia. Itu yang kita khawatirkan kayak gitu. Kalau kemudian kezaliman masih dibalas dia mendolimi kita, itu masih mending itu. Itu masih lumayan. Tapi kalau ada orang yang kita dolimi, kok dia diam tidak bereaksi ketika kita dolimi, hati-hati. Berarti dia sudah menitipkan urusannya kepada Allah dan perkaranya itu dilimpahkan berkasnya kepada Allah. Nah, kelar hidup kita. Kalau bahasanya anak sekarang itu, hati-hati kalau dolimin orang. Kalau dia sudah lapor sama Allah, kelar hidup lo. Karena itu berat, ikhwan. Kalau makanya antum lihat saja orang-orang yang mendolimi wali-walinya Allah. Contoh ya, paling jelas saya lihat itu. Antum lihat itu mentalnya tentara-tentara Amerika setelah mereka itu memerangi saudara-saudara kita di Afgan, di Irak. Pulang-pulang stres mereka. Karena tuh mungkin sering lihat ya televisi itu, mungkin kemudian National Geographic. Itu kan sering kan kita dapati mentalitas tentara-tentara Amerika yang pulang itu. Habis dolimin saudara-saudara kita mungkin di Irak, mungkin kemudian di Afgan dan banyak negara-negara muslim di Somalia. Pulang-pulang Allah yang membalas akhi. Dijadikan mereka stres satu persatu kan. Ada yang sampai membunuh teman satu batalionnya, ada yang kemudian tiap malam tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau sudah dibalas oleh Allah itu lebih parah daripada yang bisa dibalas manusia. Karena apa? Allah sudah bersabda, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." Aku ini mengharamkan kedzaliman kepada diriku dan aku haramkan kedzaliman itu menimpa kepada kalian selama-lamanya. Dan itu sangat, Allah itu memerangi orang yang mendolimi. Makanya sampai Nabi itu berkata, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Terus sampai Rasulullah dalam satu makna hadisnya berkata, ada 2 pintu yang selalu dibuka oleh Allah untuk diperhatikan oleh Allah dan Allah timpakan itu hukuman. Yaitu adalah 2 pintu. Pintu durhakanya manusia kepada orang tua
dan pintu dolimnya dia kepada orang lain, dan itu sangat berat. Makanya kalau kemudian ada yang pernah ghibah dan yang lainnya, sudah ayo minta maaf. Minta maaf, saya tidak bisa Ustadz, kalau saya minta maaf itu malah bertengkar nanti. Ya sudah, antum ingat-ingat, antum pernah ghibahin dia di mana? Antum pernah ghibahin dia di mana? Datangi, lalu kemudian ketika antum datangi, antum sebutkan kebaikan dia. Kalau enggak, antum harus datang meminta keridhaan darinya. Tolong diridhoi ya, apa saya pernah salah sama antum. Nah, makanya ada saudara saya itu ikhwan, yang boleh diambil contoh boleh enggak, tapi saya kagum sama beliau. Dan saya mencoba mencontoh, walaupun masih belum sempurna, belum maksimal sebagaimana beliau. Ada saudara anak itu, kalau dia mau pisah gitu sama orang itu, dia selalu ngomong, minta maaf ya. Saya bilang, mas kan tidak salah, tadi kan kita ngobrol, ya kita tidak tahu. Ucapan kita terkadang masuk pada hati dan memecahkan perasaan manusia. Makanya dia kalau sebelum pisah itu, minta maaf ya kalau saya ada yang salah, itu selalu gitu. Orangnya hijrah ikhwan, dulunya kerja dengan gaji 60, 70, 80 juta, dia tinggalkan glamornya dunia itu sampai kemudian beliau hidup sederhana. Dan salah satu hal yang paling istimewa yang saya selalu dapatkan dari beliau, kalau habis ngobrol itu selalu bilang, maafin ya kalau saya ada yang salah, maafin ya kalau ada yang salah. Dan itu ternyata ngena ke saya. Orang itu kalau ngomong dari jiwa itu kan nyampainya ke hati. Makanya saya kadang-kadang kan saya sering kan kalau saya ta'anuk sama sebagian antum-antum mungkin malah dengar saya ngomong, maafin ya kalau saya salah. Nah, kita tidak pernah tahu kenapa ruwet kezaliman kalau dibawa sampai mati. Kezaliman kalau dibawa sampai mati itu jadinya ruwet. Makanya Nabi pun khawatir kalau ketika kemudian menzalimi. Makanya kisah nyata yang sudah cukup bagi kita untuk kita renungi adalah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas terzalimi. Antum pasti sudah tahu kisah ini. Maka kemudian ketika terzalimi dia dikatakan begini, kalau sholat dia dikatakan tidak becus ngurusin umat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang melemparkan panah pertama kali dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang ikut berperang merontokkan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang didoakan setiap arahan panahnya itu nancap kepada musuh-musuh Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika terzalimi, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau mendatangi orang yang mendolimi. Dia cukup berdoa, ya Allah kalau dia memfitnah saya karena sesuatu yang sifatnya bohong dan dusta dan karena riya, timpakan kepadanya 3, panjangkan umurnya, miskinkan terus, dan jadikan dia kena fitnah sebelum dia mati. Dan 3-tiganya dikabulkan cash dan kontan oleh Allah. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas panjang umurnya lebih dari 100 tahun. Sampai kemudian diterangkan dalam kitab, alisnya putih, kumisnya beruban putih, jenggotnya putih, keriputnya kelihatan. Miskin terus sampai kemudian dikatakan tidak punya rumah. Tidurnya di depan pasar. Dan tangannya sering nyolek perempuan ketika dia tidak mampu untuk menolak dari orang yang ini. Sampai dikatakan, masa nuka, lu kamu ngapain kayak gitu, sudah tua, ndak malu sama aku alismu yang kemudian sudah beruban kayak gitu, kok sampai masih godain perempuan. Dia berkata, inilah akibat dari doa yang dikabulkan oleh Allah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika aku telah mendoliminya. Itulah yang menjadikan kita paham, Masya Allah, itulah kezaliman. Makanya moga-moga kalau kita belajar sunnah, belajar Islam itu, salah satunya yang kita pelajari itu mahalnya kezaliman kepada manusia. Karena itu merupakan perkara yang hari ini justru diremehkan oleh orang. Diremehkan oleh orang. Makanya perkara itulah yang menjadikan kita kalau belajar, ikhwan, ayo kita hormatin batasan-batasan dari kehormatan seorang mukmin itu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan kita mudah dan ringan ketika tidak banyak berurusan dengan manusia yang lainnya. Ya. Dan tentunya antum sudah paham hadisnya al-muflis. Siapa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut dan antum sudah sering mendengarkan dari ustadz lain. Kemudian yang keempat, ya, munculnya kezaliman itu disebabkan ada beberapa sebab. Ini saya singkatkan. Yang pertama yaitu adalah kezaliman itu biasanya muncul ketika tidak mampu berbuat adil, tidak mampu memperlihatkan akhlak. Orang kalau sudah tidak punya
keinginan untuk memperlihatkan akhlak pasti akan mendolimi banyak manusia. Makanya kehidupan akhlak itu menjadi salah satu perkara yang kita kaji terus dan tidak pernah putus untuk kita kaji. Karena biasanya orang kalau sudah tidak paham bagaimana kehidupan akhlak, pertama kali pasti dia akan mendolimi banyak manusia. Jangan dolimin, karena sudah kalau tidak punya akhlak itu sudah berat. Dan kita akan mendolimi. Dan ingat loh, saya selipkan cerita ya. Ada seorang ulama itu sebenarnya tidak mendolimi ya sebenarnya dia berprasangka buruk itu, tapi ya termasuk sudah dolim. Ada seorang ulama yang namanya Makhul. Padahal dia ulama salaf yang terkenal. Makhul itu sholat di masjid besar. Kemudian ada orang sholat di sampingnya, nangis ketika sholat. Nangis dia. Makhul itu berkata di dalam hatinya, orang ini riya ketika sholat, nangis saja ketika waktu siang, dan ketika di masjid jami yang begitu banyak jamaahnya. Itu pun hanya dia pikir di dalam hati, di batin, atau di batin bahasa Indonesianya membatin ya. Dipikir cuma dalam hati, nggak ditulis, nggak di-share juga, nggak tulis share, enggak, dia dalam hati saja. Pisah dari orang itu, kemudian malamnya langsung diberikan hukuman oleh Allah. Malamnya dia tidak bisa nangis, Makhul itu rahimahullahu ta'ala. Padahal Makhul ini ulama besar. Salah satu perkataan yang sering saya ambil di antara ulama salaf itu perkataannya Makhul. Makhul itu hari pertama tidak bisa nangis, hari kedua tidak bisa nangis, hari yang ketiga tidak bisa nangis. Lu sampai 2 pekan berturut-turut itu Makhul tidak bisa nangis. Sampai heran ini, kalau saya tidak bisa nangis itu berarti ada dosa yang saya lakukan. Itu para salaf itu sensitif itu sama dosa. Ya, jadi kalau saya antum kok jarang nangis mengingat dosa, itu berarti kita sedang banyak dosanya. Antum nangis gitu lihat sinetron Korea gitu, itu bahaya. Korea kok ditangisi, operasi plastikannya di mana-mana. Kadang-kadang kita bingung ini plastik atau ember. Tapi kalau kita jarang nangis, maka kemudian itu pasti kena dosa. Lu sampai 1 bulan itu Makhul itu baru ingat, ya Allah, ternyata saya itu pernah dosa, pernah berprasangka buruk kepada orang yang sholat di samping saya. Ketika dia nangis, saya sangka nangisnya itu karena riya. Loh coba, karena menyangka riya. Ikhwan, hati-hati nih orang yang sering menyangka riya. Jangan gitu akhi. Antum dapetin ada teman antum foto dia di majelis taklim, antum tidak usah ngomong riya. Jangan gitu. Mungkin dia pengen ngasih tahu kakaknya yang tidak pernah datang ke majelis taklim, dan dia ketika nulis di tulisan dia susah. Akhirnya dia dengan foto nikmatnya majelis ilmu. Antum tidak usah ngomong riya, tidak usah gitu. Nanti orang lain itu tidak boleh. At-tahakum ala niyah itu tidak boleh. Antum bawa kepada makna yang baik, mungkin ngasih tahu kepada kakaknya. Tapi dia tuh selalu apa aja di foto, Ustaz, ya sudah nggak usah dilihat. Ngapain untuk lihatin? Nggak usah dilihat, ikhwan. Karena masalah mengukur hati orang lain itu nggak bisa kita mengukur hati orang lain gitu loh. Karena bisa jadi dia melakukan itu ada satu kebaikan yang dia ingin dapatkan. Misalkan juz 23 gitu. Antum nggak usah ngomong riya juz 23. Walaupun bagi antum yang sudah paham ilmunya lebih baik menyembunyikan atau menceritakan? Menyembunyikan bagi antum. Bagi dia kan dia mungkin belum tahu, atau mungkin dia ingin memberikan nasihat kepada orang. Makanya sikap kita ya jangan kemudian menghakimi niat orang lain. Kadang-kadang sudah komentar ada pengumuman di masjid, Bapak Budi 2 juta riya. Mustafa 200.000 riya. Hambanya Allah 50.000. Nah, itu enggak riya. Itu saya itu. Oh, sama aja. Makanya kemudian Makhul, setelah itu Makhul kemudian dia berpikir, setelah 1 bulan dia akhirnya tahu, dia datangin orang itu dan kemudian akhirnya dia temui, dan ketika ditemuin orang itu Masya Allah, dia minta maaf, malamnya tumpah air matanya setelah dia meminta keridhaan dari orang yang dia berburuk sangka. Itu hakul adami itu sedemikian detailnya, coba. Itu hakul adami. Makanya orang biasanya tidak punya, kemudian kok gampang dolimin itu kenapa? Ya tidak punya komitmen akhlak. Nah itu biasanya dia tidak punya komitmen akhlak. Makanya belajar akhlak itu termasuk belajar yang paling susah dan paling sulit.
itu seumur hidup mungkin tidak akan pernah selesai pembahasan kita tentang masalah akhlak. Karena apa? Saking tingginya dan saking terperincinya masalah akhlak dalam kehidupan. Kemudian penyebab kezaliman itu yang kedua, karena pengaruh teman yang buruk itu juga memunculkan kita gampang mendolimi orang. Ibarat kata, antum kumpul sama burung pemakan bangkai, ya antum akan jadi burung pemakan bangkai. Makanya perhatikan kepada siapa kemudian kita berkumpul. Antum suka kumpul sama preman yang suka mendolimi, suka nampar-nampar orang, ya nanti antum akan belajar nampar itu sama adik antum. Karena kemudian apa? Su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Penyakit buruk itu nular. Makanya kemudian yang kedua, komunitas itu mempengaruhi bagaimana kehidupan agama kita. Dia suka dolimi orang, antum akan mendolimi orang. Makanya jangan sampai kemudian antum dalam perjalanan hijrah itu kumpul orang yang rajin ibadah tetapi tumpul di dalam masalah akhlak. Karena apa? Itu akan mempengaruhi tata cara. Itu akan mempengaruhi kehidupan beragama antum ketika antum berkumpul sama orang yang begitu mudah untuk mendolimi orang. Kalau saya sering menyampaikan, burung pemakan bangkai itu ya kumpulnya sama burung pemakan bangkai. Ada orang kok suka ngomongin orang, itu pada dasarnya burung pemakan bangkai. Lah kumpulnya ya sama burung pemakan bangkai. Makanya betul kata Imam Syafi'i, kalau kamu kumpul sama orang ketika dia gibahin orang, lalu kamu nyaman bersama dengan dia, kata Imam Syafi'i, hari ini kamu diajak ngomongin orang, maka besok ataupun lusa kehormatan dirimu pun akan dijatuhkan ketika tidak bersama dengan dirimu. Ya. Dan ingat ikhwan, orang yang pandai ibadah belum tentu dia mampu menjaga dirinya untuk tidak mendolimi manusia. Makanya pengaruh yang buruk itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang itu begitu banyak mendolimi? Yaitu yang ketiga adalah ketika dia tidak mengerti betapa besarnya dosa ketika mendolimi manusia. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kemudian kalau kita terdolimi, ada beberapa tahapan yang harus kita pahami. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau kita sudah menjadi korban dari kedoliman yang menimpa kepada diri kita, yang pertama, antum harus yakini dan antum harus imani, kedoliman yang menimpa kepada kita itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau tiba-tiba antum didolimi sama orang, nah itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam catatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya kemudian kita tidak sesak dadanya, supaya kita paham itu pun merupakan bagian dari takdir. Dan itulah yang tadi kita baca, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at. Kita pasti akan diuji dengan kebaikan dan kebaikan. Dan salah satu keburukan itu apa? Orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita tetapi mendolimi kita. Nah, itu yang kita harus pahami. Yang kedua, kalau kita terdolimi, evaluasi dan tidak boleh merasa benar terus. Tapi kita harus mengevaluasi. Mungkin ada kedoliman yang pernah kita lakukan kepada orang sampai kemudian kita dikirimkan orang yang mendolimi kita. Karena apa? Muhasabah itu penting. Makanya Rasulullah mengatakan kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu itu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan orang. Dan kita evaluasi, jangan merasa benar terus kalau terdolimi. Biarlah saya terdolimi karena memang hakikat diriku adalah beriman. Nggak usah gitu. Mungkin antum menang dolimin orang, dan itu harus evaluasi. Itu harus kita evaluasi. Apakah kita pernah mendolimi orang sampai Allah kirimkan orang yang mendolimi kita? Karena itu merupakan bagian yang pasti kita dapatkan. Itu yang kedua yang kita harus lakukan. Yang ketiga, memahami betul bahwasanya kedoliman itu terkadang Allah kirimkan kepada kita karena di dalamnya itu ada kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Kata para ulama begitu. Jadi bisa jadi kita didolimi karena kita sedang dirancang oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Contoh ya ikhwan, ini kisah nyata. Antum tahu ya, ada salah satu pemilik warung mie terkenal di Jakarta dan sudah banyak outletnya di mana-mana. Itu dia cerita sama saya, Ustadz tahu nggak kenapa saya sampai punya warung mie ini? Jadi saya ini dulunya kerja di bank BCA. Kemudian tiba-tiba saya didolimi, saya difitnah, dan akhirnya saya dipecat.
secara tidak terhormat. Tidak punya pesangon, tidak punya apa-apa, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Maka ketika saya terdolimi itulah kemudian saya pulang, saya kemudian akhirnya belajar untuk masak. Karena sekolah saya dulu tatap muka, masak saya. Kemudian buat ceker, kemudian dimasak, diramu lagi supaya empuk, enak, meresap bumbunya. Sampai akhirnya buka warung, kemudian besar. Sampai ketika besar dia berkata, ketika kita kajian di tempat warungnya itu, kalau boleh itu saya pengen ketemu sama orang yang dolimi saya beberapa tahun yang lalu. Saya pengen terima kasih. Gara-gara dia mendolimi saya, akhirnya saya bisa untuk bersih harta saya dan saya memiliki ma'isyah dan memiliki penghidupan yang jauh lebih baik daripada dulu ketika saya belum didolimi. Coba. Kadang-kadang kayak gitu, akhi. Kadang-kadang Allah itu mengirimkan orang mendolimi kita supaya Allah memberikan kepada kita orang sesuatu yang baik. Contoh, Nabi itu kalau tidak terdolimi tidak akan muncul kota Madinah, di kota Mekah. Jadi kalau Nabi kemudian didolimi, ketika Nabi terdolimi di kota Mekah, sampai Nabi ketika sholat dilempari dengan isi onta, sampai kemudian Sumayyah dibunuh di hadapan Rasul, sampai para sahabat itu merasakan ujian, tapi terdoliminya Nabi itu memunculkan kota Madinah. Kadang-kadang Allah itu memberikan skenario dalam kehidupan kita, terdoliminya kita karena Allah sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih indah, yang mana tidak akan kita dapatkan sampai kita terdolimi. Makanya apa? Orang yang terdolimi ibaratnya Nabi di kota Mekah, berarti sebentar lagi kota Madinah itu muncul. Ya, kalau antum hari ini terdolimi, antum ngomong, inilah fase Mekah. Sebentar lagi sinar mentari akan bersinar di kota Madinah. Maka kemudian itu pasti akan muncul. Makanya kemudian itu pasti ada kebaikan, ikhwan. Kenapa? Sampai Allah kirimkan orang yang mendolimi kita, itu selalu ada kebaikan. Saya pernah baca sebuah tulisan di kitab itu, ada kata-kata yang bagus. Fihi khair. Atau tahu fihi khair? Fihi khair itu semua itu ada kebaikannya sebenarnya kalau kita mau memikirkannya. Bagaimana ada kata fihi khair itu? Ada seorang raja di sebuah kerajaan. Ada sebuah kerajaan itu. Kerajaan itu tuh rajanya itu sedang ngasah buah, kemudian kelepasan itu kemudian pisaunya menyentuh kepada jempol dari sang raja. Lah terluka itu jempolnya dan hampir putus. Kemudian dia lapor sama Perdana Menterinya. Perdana Menterinya orang solih. Loh, jempolku mau putus gara-gara pisau ini. Kemudian Perdana Menterinya mengatakan fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Lu rajanya marah. Lu jempolku mau putus, kamu mengatakan ada kebaikan. Kamu lancang sekali. Dipecat itu Perdana Menterinya. Dipecat, sudah dipecat, kemudian dipenjara. Penjara itu, masuk penjara. Perdana Menterinya dimasukkan penjara. Gara-gara apa? Mengatakan hampir putusnya jempol sang raja itu ada kebaikan. Habis memenjarakan Perdana Menterinya, sang raja kemudian membalut itu kemudian jempolnya, kemudian dia jalan gitu. Dia berburu sama kemudian prajurit, karena memang kesukaan dari sang raja itu berburu. Tidak membawa banyak tentara, karena biasanya memang berburunya di sekitar wilayah kerajaan. Qadarullah ketika sedang berburu jauh gitu, sampai kemudian melewati batas kerajaan ketika memburu satu hewan yang mereka targetkan. Lah ketemu dengan satu suku asing yang kemudian maka masih beribadah animisme kepada Tuhan-Tuhan patung, dan mereka memberikan tumbal dan punya acara prosesi untuk memberikan tumbal. Ditangkap tentaranya itu, kemudian sebagian terbunuh, sebagian masih hidup. Dibawa itu kemudian diiringi oleh mereka-mereka yang menangkap sang raja dengan beberapa gelintir tentaranya yang masih hidup. Dan mereka ketika membawa, kemudian mereka memang ingin menangkap orang karena ingin untuk dijadikan tumbal. Kemudian akhirnya mereka lihat itu di antara tentara-tentara itu dan sang raja. Dilihat yang paling bagus yang mana, yang paling subur, gizinya paling bagus, kulitnya paling bagus. Tentunya pilihan jatuh kepada sang raja. Pakainya paling bagus, kulitnya juga paling indah, kan terawat. Kulit terawat sama tidak terawat kan beda. Kemudian ini sang raja. Kemudian sang raja kemudian akhirnya ditetapkan oleh kemudian pasukan dari suku tersebut, akhirnya dijadikan untuk tumbal. Ketika dijadikan tumbal, dia sudah ketakutan gitu. Tentara yang lainnya lalu kemudian tidak dijadikan tumbal dan jadi tawanan. Datanglah dukun pada suku itu. Nah, dukun itu ngeliatin, loh, ini dilihatin itu sempurna nggak tumbal itu ya ketika mau dikorbankan itu. Lah ketika ngeliat jempolnya, loh,
jempolnya ini kenapa? Dibuka balutannya. Loh mau putus. Nggak cocok ini jadi tumbal ini. Tumbal itu harus sehat. Nggak boleh kemudian cacat kayak gini. Kayak kita milih kambing kan nggak boleh cacat kan? Ya kan? Ini nggak boleh ini kayak gini. Dilepas saja, nggak penting ini, nggak ada manfaatnya karena ada cacatnya. Sang raja akhirnya dilepaskan. Gara-gara apa? Jempolnya yang mau putus akhirnya tidak jadi dijadikan tumbal. Dia jalan, dia seneng gitu. Langsung dia pulang ke kerajaannya, nemuin kepada Perdana Menteri yang ada di penjara. Dilepaskan dan dia seneng. Ya Allah, ternyata betul kamu. Putusnya jempol saya itu fihi khair. Ada kebaikannya. Masya Allah, ini ada kebaikannya ini. Betul kata dirimu. Makanya saya minta maaf ketika saya mau menjarakan kamu. Dan saya tidak dijadikan tumbal gara-gara kemudian jempol saya yang terluka. Coba kalau jempol saya tidak terluka, saya sudah dijadikan tumbal. Maka dolimi kita itu sebenarnya satu kedoliman yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya Allah sedang memberikan kebaikan untuk kita. Makanya maaf ya ikhwan, antum mungkin pernah lihat tayangan CCTV beberapa menit, mungkin nggak ada menit, mungkin hanya setengah 1 menitan lah. Ada orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, sedang ngelewatin lalu lalang mobil. Sampai tiba-tiba dia mungkin dikerubuti semut itu, nggak kelihatan. Sampai dia marah kan pada semut itu, dihentak-hentakkan itu kakinya. Sampai ketika dia menghentakkan kakinya itu sampai mundur beberapa langkah dari tempat yang pertama. Antum pernah lihat videonya? Ketika baru mundur, ketika dia merasa sebel dengan kemudian semut-semut itu, pada saat itulah tiba-tiba ada mobil yang kenceng nabrak pembatas jalan, nabrak tempat dia, ngelewatin tempat tadi dia berdiri dan nabrak pohon besar di pinggir jalan. Yang mana kalau dia tidak terdolimi dalam tanda kutip oleh semut, dia masih berada pada tempat dia berdiri. Kadang-kadang Allah kirimkan orang mendolimi kita itu karena sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Sampai akhirnya kita bertemu dengan satu perkara yang baik. Makanya sabar saja. Kalau tiba-tiba ada yang cerita sama antum, saya terdolimi, sabar akhi, fase Madinah akan datang sebentar lagi. Karena itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah mendengarkan seorang syekh, ini kisah nyata seorang syekh. Syekh itu cerita di salah satu daurah yang pernah saya ikuti. Syekhnya itu cerita ada seorang ikhwan, itu kemudian sudah senang sama seorang akhwat, kemudian mau nikah sama akhwat itu. Loh, tinggal menghitung hari sudah direncanakan semuanya. Ini terjadinya di Saudi. Sudah tinggal menghitung hari, tiba-tiba akhwatnya itu mundur dan tidak menjelaskan alasannya kenapa. Sang ikhwannya itu bertanya kepada sang akhwat, kenapa engkau menolak? Ada apa? Kekurangannya apa? Kesalahanmu apa? Dan akhwat itu selalu menjelaskan, saya tidak yakin, dan saya tidak yakin. Sang akhwat itu mengatakan semacam itu. Akhirnya apa? Sang akhwat akhirnya mundur dan menikah dengan yang lain. Ketika menikah dengan yang lain, sang ikhwannya itu merasa patah hati dia. Dan patah hatinya bagus, datangnya ke majelis ilmu. Insya Allah ya. Kalau orang Indonesia patah hati, ya bisa beda ceritanya. Dia datang ke majelis ilmu, dia cerita itu kepada syekhnya, kemudian syekhnya itu ngomong, fihi khair, pasti ada kebaikannya. Dan itu terjawab sampai 1 tahun 2 tahun. Sang akhwat itu ketika sudah nikah dengan ikhwan, dia mendengarkan bahwasanya sang akhwat itu menderita penyakit stadium lanjut, sampai kemo dan lain sebagainya, rontok rambutnya, tidak bisa punya keturunan. Ya, itu terdolimi anak saya. Kamu banyak doa, nak mustajab doamu. Maka kemudian disitulah akhirnya apa? Sang ikhwan itu baru sadar. Dia menolak saya karena Allah sedang merencanakan seorang yang jauh lebih baik. Nah, disitulah kita paham sesungguhnya kalau kita terdolimi harus paham hikmahnya apa.